Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Oke, Hosen silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa dimulai. Oke, terima kasih Hosen. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Dona. Ayo Dona, silakan maju ke depan, yang lain semuanya berdiri. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, telah dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Oke, terima kasih Dona. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Nanti yang Ibu panggil namanya bilang apa? Hadir. Dewi, Dika, Dimas, Dinda, Dona, Erlita, Evelyn, Excel, Fadli. Sekarang kalian keluarkan bukunya. Dilihat kolong mejanya ada sampah apa enggak. Sekarang kita belajar apa, Nak? Belajar matematika. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita belajarnya berkelompok. Kalian akan berdiskusi mengenai masalah-masalah. Nah, saat nanti kalian berdiskusi, Ibu minta kalian supaya saling menghormati dan menghargai. Jadi, nanti kalau misalnya teman kalian menghitung, ada yang jawabannya tidak sama, itu jangan disalahkan ya, Nak ya. Dibantu, di cross check lagi, dihitung lagi kira-kira mana jawaban yang benar. Oke, paham ya? Paham. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta kalian berdiri. Kita akan melakukan ice breaking, yaitu rukun sama teman. Oke, semuanya berdiri. Semua insan ciptaan Tuhan, berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Beri bergandeng tangan, rukun sama teman. Oke, anak-anak, pada pembelajaran matematika hari ini kita masih akan membahas tentang bab peluang. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, minggu lalu apakah kalian masih ingat
pelajaran peluang tentang apa yang kita bahas? Tentang skala peluang. Terus apa lagi? Iya, tentang permainan yang adil. Nah, pada hari ini kita akan membahas materinya masih peluang, tetapi tentang membandingkan peluang kejadian. Oke, sebelumnya Ibu ada ini nih, Nak. Ada 2 kantong plastik. Apa isinya? Permen. Kantong plastik A. Di sini ada berapa warna permennya? Ada 2 ya. Ada permen merah dan permen kuning. Jadi ada 2 warna permen dalam satu kantong plastik A. Ada warna merah dan ada warna kuning. Nah, ini ada berapa permen warna merahnya? Ada 2 ya. Nih permen merah yang 1, permen merah yang 2. Ada 2 permen merah. Nah, ada berapa permen kuningnya? Ada 8. Berarti total permen yang ada di dalam kantong A itu jumlahnya berapa, Nak? Ada 10. Nah, sekarang kita lihat di kantong plastik B ada berapa jumlah warna yang ada di kantong plastik B? Ada 2. Ada permen warna apa aja? Iya, ada merah dan ada kuning. Nah, jumlah permen merahnya ada berapa? Ada 5. Kalau permen kuningnya ada berapa? Ada 5. Sekarang Ibu tanya, jika kamu disuruh ambil permen berwarna merah secara acak, mana kantong yang kamu pilih? Kantong A atau kantong B? Kenapa? Siapa yang mau jawab? Kenapa, Hilman? Kantong B jumlah permen merahnya lebih banyak daripada yang di kantong. Berapa jumlah permen merah kantong A? 2. Berapa jumlah merah di kantong B? 5. 2 dan 5 lebih besar yang mana? 5. Berarti peluang kamu mendapatkan permen yang berwarna merah itu lebih besar di kantong B karena jumlahnya lebih banyak. Oke. Sekarang ada 7 es tea dan ada 3 susu. Jumlah total minumannya jadi berapa? 10. Ada 10. Sekarang kalau misalkan kamu ambil secara acak nih tanpa melihat minumannya, kamu ambil secara acak, kira-kira peluang yang kamu ambil yang akan kamu dapatkan itu minuman yang mana? Yang es tea ya, yang es tea ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa, Messi? Iya, karena es tea jumlahnya lebih banyak daripada susu. Tadi es tea-nya ada berapa? Ada 7. Kalau susunya ada berapa? Ada 3 ya. Karena es tea jumlahnya lebih banyak, maka peluang untuk terambilnya juga semakin besar. Oke. Nah, menurut kamu apakah jumlah suatu benda itu mempengaruhi mereka terambil? Mempengaruhi nggak jumlah benda yang ada di toples atau yang ada di plastik, ada di kotak apapun? Apakah jumlah benda tersebut itu bisa mempengaruhi terambilnya benda tersebut? Iya. Kenapa? Kenapa, Hosain? Oke, betul ya. Karena semakin banyak jumlah benda yang di dalam kotak tersebut, maka peluangnya semakin besar. Contohnya kayak tadi yang permen merah dan permen kuning. Di kantong B permen merahnya 5, di kantong A permen merahnya 2. Peluang yang banyak terambilnya itu ada di kantong B karena jumlahnya lebih besar. Sama juga kayak es tea dan susu tadi. Karena jumlah es tea-nya lebih banyak, maka peluang terambilnya itu lebih besar. Oke, sekarang Ibu juga mau nanya nih. Apakah
memungkinkan dua kejadian itu memiliki peluang yang sama terambilnya? Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Oke, Gali, kenapa? Memiliki jumlah yang sama. Iya, betul. Jadi suatu peluang, dua kejadian nih memiliki peluang yang sama terambilnya itu mungkin ya, jika dua kejadian tersebut memiliki jumlah yang sama. Contohnya apa, Nak? Contohnya seperti permen yang ada di kantong B. Ini jumlah permen merahnya tadi berapa? 5. Jumlah permen kuningnya berapa? Nah, karena mereka memiliki jumlah yang sama, masing-masing adalah 5, maka peluang mereka terambil juga sama ya. Bisa jadi terambil warna merah, bisa jadi terambil warna kuning. Tidak pasti terambil warna merah karena dua-duanya memiliki peluang yang sama. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Kita lanjut ya. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian melalui presentasi atau slide visual ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami bagaimana caranya membandingkan dua kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Apa ini, Nak? Ada gambar permen. Ada permen warna merah, ada permen warna kuning, ada permen warna oranye, ada permen warna ungu ya. Oke, total semua permennya ada berapa? Ada 6 permen. Sekarang lihatlah jumlah dan warna permen yang didapatkan kelompok Din. Oke, tadi ada 6 permen, yaitu terdiri dari 1, 2, 3. Berapa permen merah? 3. Ada 1 permen? Ada 1 permen? Ada 1 permen? Ungu. Nah, maka dari jumlah semua permen yang ada di sini, itu peluang mendapatkan warna merah ketika kita mengambil secara acak itu akan lebih besar kita dapatkan karena jumlahnya ada 3, sedangkan warna yang lain jumlahnya ada 1 ya. Karena permen merahnya jumlahnya lebih besar, yaitu ada 3, maka peluang mendapatkan permen merah itu lebih besar. Oke, lanjut. Nah, perhatikan dan simak cerita berikut. Di sini ada toko apa, Nak? Iya, di sini ada toko Sukamaju dan di sini ada Ibu Din. Ya, ibunya Din ya. Nah, ibunya Din ini sering belanja kebutuhan sehari-hari di toko Sukamaju. Sebagai pelanggan setia, maka Ibu Din ini mendapat kesempatan dari toko Sukamaju ini untuk mendapatkan hadiah bonus. Ada 2 kotak hadiah. Yang pertama ada kotak hadiah mantap dan yang satunya ada kotak hadiah spektakuler. Oke, di kotak hadiah mantap coba dilihat. Di sini ada berapa bola? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bola. Yaitu terdiri dari berapa bola biru? 4 bola biru dan berapa bola kuning? 2 bola kuning dan berapa bola merah? 1. Sedangkan di kotak hadiah spektakuler itu berisi berapa bola? 7, yaitu terdiri dari bola biru ada berapa? 3, bola kuningnya ada 2, bola merahnya ada 2. Nah, Ibu Din bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan bonus itu apabila Ibu Din mendapatkan bola biru secara acak dari 2 kotak tersebut. Kira-kira kotak mana yang lebih baik dipilih oleh Ibu Din? Tadi ada kotak hadiah mantap, ada kotak hadiah spektakuler. Nah, Ibu Din harus mengambil 1 bola biru. Kira-kira mana yang harus dipilih, kotaknya yang mantap atau yang spektakuler? Kenapa yang mantap?
Iya betul, karena jumlah bola biru di kotak hadiah mantap itu lebih banyak daripada di kotak hadiah spektakuler. Ya, nih kotak hadiah mantap tadi ada berapa bola biru? Ada 4. Sedangkan di kotak hadiah spektakuler itu ada 3 bola biru. Maka kemungkinan mendapatkan bola biru itu lebih besar di kotak hadiah mantap. Jadi kalian bisa menyarankan Ibu Din untuk memilih kotak hadiah mantap. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan memilih kotak hadiah mantap Ibu Din pasti akan mendapatkan hadiah? Kenapa enggak? Karena di dalam kotak hadiah mantap itu isi bolanya tidak semuanya berwarna biru. Maka kategori bola biru itu hanya mungkin terambil, ya, mungkin terambil, bukan pasti terambil. Jadi Ibu Din masih memiliki kesempatan mendapatkan hadiah, tapi tidak pasti itu ya. Jadi masih memiliki kesempatan untuk mendapat hadiah, tapi tidak pasti. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar sedotan. Oke, warna sedotan dengan peluang paling besar saat barang diambil secara acak adalah warna biru. Kenapa? Oke, karena sedotan berwarna biru itu jumlahnya lebih banyak. Memang di sini total sedotannya ada berapa? Coba, sedotan warna birunya ada berapa? Ada 4, ditambah sedotan berwarna kuningnya ada berapa? 3, jadi ada 7, ditambah sedotan pinknya ada berapa? 2, jadi 9, ditambah sedotan hijaunya ada? Berarti totalnya ada 10. Dari 10 itu, sedotan yang berwarna biru jumlahnya lebih banyak, yaitu ada 4 buah. Maka peluang terambilnya itu sedotan yang berwarna biru. Oke, sekarang di sini ada gambar apa? Ada gambar coklat. Nah, apa warna dengan peluang paling besar saat barang diambil secara acak? Kenapa warna putih? Iya betul, karena coklat yang bungkusnya berwarna putih itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan coklat yang bungkusnya warna hitam dan warna coklat ya. Di sini warna hitamnya ada 2, warna coklatnya ada 2, sedangkan warna putihnya ada 3. Makanya coklat yang berwarna putih itu peluang terambilnya lebih besar karena jumlahnya lebih banyak. Oke. Sekarang udah selesai sampai sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, penjelasannya udah jelas? Udah bisa membandingkan peluang? Bisa ya? Oke, kira-kira menurut kalian apakah mempelajari peluang, yaitu membandingkan 2 kejadian sehari-hari ini penting atau tidak? Penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari perbandingan peluang 2 kejadian dalam kehidupan sehari-hari itu membuat kita bisa mengira-ngira kesempatan yang lebih besar peluangnya, bener nggak? Nah, sekarang kan kalian udah Ibu bagi secara berkelompok ya. Udah berkelompok nih duduknya. Ibu minta, ini Ibu kasih tugas diskusi, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, dibagi. Setiap kelompok itu kan ada 5 orang. Kamu bagi. Ada yang menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok itu dia tugasnya adalah mengkondisikan kelompoknya ya. Mengkondisikan kelompoknya. Terus untuk yang kedua ada yang bekerja sebagai moderator. Moderator itu tugasnya nanti pada saat presentasi kalian memperkenalkan kelompok kalian, membuka dan menutup presentasi. Paham? Nah, yang ketiga adalah presenter. Presenter itu tugasnya adalah membacakan hasil diskusi nih, jawaban yang udah kalian buat. Nah, terus yang keempat tugasnya adalah sekretaris. Sekretaris itu adalah mencatat hasil perhitungan kelompok kalian di lembar kerja ya. Nah, terus ada yang tugasnya sebagai analis.
analis itu nanti bertugas untuk mengkoreksi hasil dari hitungan teman-teman di dalam satu kelompok itu. Kira-kira mana yang belum betul, nanti analis bantu untuk memperbaiki. Paham ya? Nanti dibagi, kalian diskusikan dalam kelompoknya siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi sekretaris, dan siapa yang jadi analis. Ya, tulis ya nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman sebagai moderator, dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Genta Buana. Dia bertugas sebagai presenter, dan di sebelah kiri saya ada yang bernama Genta Firgiawan sebagai sekretaris, dan di sebelah Genta Firgiawan ada teman saya bernama Habib yang bertugas sebagai analis, dan paling kanan ada yang bernama Fatan sebagai ketua kelompok. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang soal yang tadi diberikan oleh Ibu Ajizah. Nampan yang mana harus dipilih jika ingin mendapatkan MP dan ST? Nampan B. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Dimas, saya dari kelompok 6. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 6. Nama saya Selo, menjadi prankster. Nama saya Galih, jadi ketua kelompok. Saya Hauda sebagai analis. Saya Faira sebagai sekretaris. Mendapatkannya itu Teh mempunyai 18 spesies. B. Benda yang paling kecil peluangnya untuk aku dapatkan yaitu bola memiliki 3 spesies. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dinda sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dewi sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Dika sebagai analis. Perkenalkan, nama saya Hosainli sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Fadli menjadi analis. Perkenalkan, nama saya Faiz sebagai presenter. Jadi di sini ada 2 meja A dan meja B. Di meja A ada 3 tepung, 3 kecap dan 5 minyak. Di meja B ada 3 minyak, 4 tepung, 5 kecap. Nah, aku diminta oleh ibuku untuk pergi ke supermarket. Coba bantu aku untuk memilih barang yang ibuku minta. A. Meja yang memiliki mana yang harus kupilih jika ingin mendapatkan minyak goreng. B. Meja yang mana harus kupilih jika ingin mendapatkan kecap. C. Meja yang mana harus kupilih jika ingin mendapatkan tepung terigu. Yang A, jawabannya meja A, karena jumlah minyak yang di meja A lebih banyak dari meja B. Yang B, jawabannya meja B. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Janeta Radian sebagai moderator dan Saya Dona sebagai presenter. Saya sekretaris. Saya Alindra sebagai ketua kelompok. Saya Giovanna sebagai analis.
Ikut hasil presentasi dari kami. Jika aku ingin mengambil ikan secara acak, peluang yang paling besar didapatkan yaitu ikan warna oranye. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Haikal sebagai moderator. Saya Excel sebagai ketua kelompok. Saya Devri sebagai presenter. Nama saya Fakira sebagai analis. Nama saya Indah, saya sebagai sekretaris. Yang harus kupilih jika ingin mendapatkan nasi goreng, nampan yang harus kupilih jika ingin mendapatkan es teh, nampan B, Bu. Sekian presentasi dari kami. Karena awal kita dibuka dengan salam, maka kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan memprestasikan membandingkan peluang kejadian sehari-hari. Dan perkenalkan, saya Elita sebagai moderator. Saya Messi sebagai presentasi. Saya Evelyn sebagai sekretaris. Yaki sebagai ketua. Owen sebagai analis. Barang yang paling besar peluangnya untuk aku dapatkan yaitu adalah lalu yang kedua B, benda yang paling kecil peluangnya untuk aku dapatkan yaitu Dan sekian dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Tadi kalian udah presentasi ya masing-masing kelompok. Kalian juga tadi udah mendengarkan teman-teman kalian menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, sekarang Ibu mau nanya, dari soal-soal yang tadi udah dibahas sama teman-teman kalian, kira-kira masih ada yang belum dimengerti nggak? Udah ngerti? Udah paham? Udah, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau begitu tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya, kalian sudah bagus. Kalian sudah bagus untuk mencoba maju ke depan. Oke, nah terakhir kita sebelum pulang, Ibu mau kasih soal ya, soal latihan untuk masing-masing kalian. Silakan dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Yang udah selesai boleh kumpulin di depan. Baik anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan soal asesmennya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian. Apa sih yang udah kalian pelajari hari ini? Iya, membandingkan peluang kejadian. Oke, bagaimana belajarnya hari ini? Apakah menyenangkan? Senang? Kalian senang belajar berkelompok? Oke, baik semuanya boleh diberesin bukunya. Kita persiapan pulang. Duduk siap. Oke, karena sekarang momennya adalah masih momen Hari Ibu kita Kartini, maka sebelum pulang kita nyanyi dulu ya, Ibu kita Kartini. Tahu liriknya? Tahu. Oke, nyanyi bareng-bareng. Ibu kita Kartini, Putri Senanti, Putri Indonesia, harumkan Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka kaumnya, untuk merdeka. Maha
hanya bagi Indonesia. Oke, ya anak-anak, minggu depan kita karena materinya peluang udah habis, jadi minggu depan kita masih membahas soal-soal peluang ya, supaya kalian lebih memahami lagi bagaimana caranya penerapan peluang tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Hosen dipimpin temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.